Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Melanjutkan dari materi yang kemarin, yang sudah kita bahas kemarin adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Dan sekarang kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit-unit tertentu. Jadi, seperti misalnya ada banyak jenis buah. Kemudian buah itu dipilah sesuai dengan jenisnya atau sesuai dengan warnanya atau sesuai dengan rasanya. Kemudian klasifikasi makhluk hidup itu bertujuan untuk mempermudah atau mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Bayangkan ketika misalnya kita tidak menggunakan klasifikasi, makhluk hidup itu tidak dikelompokkan, tidak punya kelompok-kelompok atau kelas-kelas sampai jenis spesies, pasti sangat sulit untuk mempelajari makhluk hidup. Kita tidak tahu dia jenisnya apa, tidak tahu dia itu namanya siapa, dan lain sebagainya. Dan ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Bapak Carolus Linnaeus. Jadi Bapak Carolus Linnaeus ini adalah Bapak yang pertama kali mengemukakan ilmu tentang taksonomi atau klasifikasi makhluk hidup. Di sini bisa kita lihat klasifikasi makhluk hidup menjadi mind maps. Di sini ada macam-macam klasifikasi, kemudian bagaimana sistem klasifikasi, tingkatan taksonomi, kemudian identifikasi determinasi, ada juga yang namanya tata nama. Tata nama di sini disebut sebagai binomial nomenklatur. Kita mulai dari macam-macam klasifikasi. Jadi macam-macam klasifikasi itu ada 3. Ada klasifikasi buatan, kemudian ada klasifikasi alami, setelah itu ada klasifikasi filogeni. Kira-kira apa sih bedanya, Bu? Jadi bedanya ketika klasifikasi buatan itu berdasarkan ciri morfologi yang mudah dilihat. Jadi berdasarkan ciri-ciri dari bentuk tubuh, struktur tubuh bagian luar. Itu namanya morfologi. Misalnya kalau jeruk itu ciri-ciri yang mudah dilihat apa? Misalnya kayak warnanya, kemudian tekstur kulitnya, baunya, kayak gitu. Dan yang mencetuskan ini adalah Aristoteles. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi alami. Jadi berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Kalau yang klasifikasi buatan ini adalah hanya berdasarkan pada ciri morfologi saja. Tapi kalau klasifikasi alami, dia berdasarkan dari morfologi, anatomi, dan fisiologi. Anatomi ini adalah struktur tubuh bagian dalam. Kemudian fisiologi ini adalah fungsi dari organ-organ tubuh. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi filogeni. Jadi klasifikasi filogeni ini ditinjau dengan memperhatikan sejarah evolusinya. Pencetusnya adalah Darwin. Jadi yang filogeni ini dia ditinjau berdasarkan perkembangannya. Misalnya ketika zaman purba itu bentuknya besar misalnya, atau mempunyai sayap yang kuat kokoh misalnya.
Kemudian lambat laun sekarang ukurannya menjadi lebih kecil dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem klasifikasi. Ada yang pertama ini disebut sebagai sistem dua kingdom, yaitu hanya ada plantae dan animalia. Jadi hanya tumbuhan dan hewan saja. Kemudian berkembang menjadi tiga kingdom. Tiga kingdom ini ada plantae, animalia ditambah dengan protista. Kemudian 4 kingdom berkembang lagi, ada yang namanya monera. Kemudian berkembang lagi menjadi 5 kingdom ditambah dengan fungi. Fungi itu jamur ya. Kemudian yang sekarang kita pelajari ada 6 kingdom, yaitu animalia, plantae, protista, ada bakteria, dan juga ada fungi. Kira-kira apa sih Bu kingdom-kingdom yang tadi disebutkan? Kita akan pelajari di slide yang selanjutnya. Setelah sistem klasifikasi, ada yang namanya tingkatan taksonomi. Jadi tingkatan taksonomi yang paling besar itu dimulai dari kingdom atau kerajaan. Kalau hewan, dia tingkatan yang kedua adalah tingkatan di bawahnya kingdom ada phylum. Kalau tumbuhan ada divisio. Jangan kebalik ya antara phylum sama divisio. Setelah ada phylum atau divisio ada yang namanya class, kemudian ada ordo, ada family, genus sampai dengan species. Kemudian ada determinasi. Kunci determinasi ini untuk menentukan nama ilmiah. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama ada ingatan, kemudian kunci determinasi dengan menelusuri jalur yang telah ditetapkan. Jadi kunci determinasi itu seperti peta ya. Jadi ada bukunya khusus untuk kunci determinasi. Itu nanti ada kodenya. Jadi 1 ABC dan seterusnya, 2 ABC dan seterusnya. Itu nanti di dalam ABC ada ciri-ciri yang disebutkan. Nah, dari ciri-ciri yang disebutkan itu kita bisa memilih. Kita bisa memilih misalnya kayak daunnya runcing atau daunnya melengkung. Itu nanti ketika kita pilih di dalam kurung, ada dalam kurung, itu nanti kita lanjut ke langkah selanjutnya. Misalnya dari 2A, kita 2A dari 2A diminta untuk lanjut ke 4B misalnya. Dan itu seterusnya sampai benar-benar ciri-ciri itu sudah habis, sudah selesai. Nah, dari kode yang terakhir itu nanti bisa ditentukan. Untuk nama dari spesies makhluk hidup tersebut. Kemudian ada tata nama binomial nomenklatur. Jadi di sini tata nama ini berasal dari bahasa Latin. Misalnya contohnya ini ada Pisum sativum L. L ini adalah penemu, yaitu Linnaeus. Kemudian cara penulisan yang pertama ini adalah genus, kemudian yang kedua ini adalah spesiesnya. Genus berhuruf kapital, kemudian yang ini dicetak, huruf kecil. Cara penulisannya bisa dicetak miring atau di garis bawah. Nah, tadi udah dijelaskan ya tingkatan taksonomi pada hewan yang terbesar adalah dari kingdom, kemudian ada phylum atau divisio, kemudian ada kelas, ordo, family, genus, sampai species. Nah nih, bisa dilihat kan dari kingdom nih, kingdomnya animalia, semua jenis hewan misalnya, dari mulai Pisces, kemudian ada
ada mamalia, dan seterusnya. Kemudian filmnya chordata. Kemudian kelasnya mamalia, ordonya carnivora, familinya Canidae, kemudian genusnya Canis, spesiesnya Familiaris. Gitu. Jadi dari yang terbesar dari kerajaan, kemudian dipersempit lagi, diurutkan sesuai dengan ciri-ciri yang paling mirip dan yang paling kecil. Hingga ketemulah yang paling sederhana, yang paling kecil tingkatan taksonomi adalah spesies. Klasifikasi dari animals. Ada vertebrata dan invertebrata. Kalau vertebrata, dia berarti bertulang punggung, punya tulang punggung. Kalau invertebrata, dia tidak punya tulang punggung. Nah, misalnya kayak cacing, kemudian ada planaria, ada cacing pita, pokoknya yang nggak punya tulang, gitu ya. Kemudian di kerajaan tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau paku-pakuan, sama Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kalau Bryophyta dibagi menjadi 3, ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Kemudian Pteridophyta atau paku-pakuan, ini di Salatiga nih banyak sekali tumbuhan paku ya ditemukan. Yang pertama ada paku purba, ada paku kawat, paku ekor kuda, sama paku sejati. Kemudian Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi 2, yaitu Gymnosperme sama Angiosperme. Ada tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Kalau untuk jamur atau fungi, ini dibagi menjadi bersekat dan tidak bersekat. Tidak bersekat ada Zygomicota, sama untuk yang bersekat meliputi Ascomycota, Basidiomycota, sama Deuteromycota. Kalau jamur, dia ada yang menguntungkan sama ada yang merugikan nih. Kalau menguntungkan, dia bisa jadi bahan makanan, kemudian bisa jadi sebagai pengurai, sama bisa jadi sebagai bahan untuk obat. Kalau untuk merugikan, jelas dia menyebabkan penyakit, kemudian bisa merusak makanan, sama merusak kayu. Gitu ya. Simbiosisnya dia dengan lumut kerak sama mikoriza. Untuk protista terdiri dari protista mirip hewan, protista mirip jamur, sama protista mirip tumbuhan. Kemudian dia berperan, ada manfaat ekonomis, ada manfaat ekologis, sama juga tidak terlepas dari penyebab penyakit, gitu ya. Untuk kingdom Monera dibagi menjadi bakteri dan cyanobacteria. Kalau bakteri dia dibagi menjadi 2 lagi, ada Archaebacteria sama Eubacteria. Untuk yang cyanobacteria dia dibagi menjadi 3, yaitu bersel 1, berkoloni, sama bentuknya benang gitu ya. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Cukup singkat memang. Apabila anak-anak ada yang mau ditanyakan, bisa langsung dilanjutkan di diskusi melalui Google Classroom, atau bisa langsung via WA. Oke, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah nanti next time kita akan bahas lebih lanjut. Semoga pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa segera bertemu untuk belajar sebagaimana mestinya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.